Pagi, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Paundra, Nado, Windy, sama Dian. Oh, banyak sekali. Ada konfirmasi mereka? Gak ada, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, karena hari ini pertemuan pertama kita dan kalian juga memasuki kelas 8, otomatis guru yang akan mengajar itu juga berbeda. Nah, mungkin anak-anak sering melihat ibu di sekolah dan tidak tahu nama ibu, jadi di sini ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama ibu Putu Desika Suryati Putri, bisa dipanggil Bu Desika. Nah, karena ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang ibu persilakan kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mungkin dimulai dari yang paling pojok kanan. Duduk aja, Bu ya. Berdiri ya. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Suwanandi, asal saya dari Singaraja. Nama panggilan, Dek? Boleh aja, Bu, Suwanandi boleh dan Ibu. Yang cowok? Oke, Bu, perkenalkan nama saya Joko Susilo, saya asal dari Banyuwangi. Terima kasih. Dipanggil Joko. Kami Joko, Bu. Yuk, Dek. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Komandan Yoga dari Gianyar, bisa dipanggil Yoga. Yoga. Ya. Jadi anak-anak, terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing supaya sama-sama saling mengenal ya. Jadi selama 2 semester ini ibu yang akan mengajar kalian. Baik anak-anak, di sini ibu akan menyampaikan sebuah ilustrasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi nanti kalian setelah ibu menyampaikan ilustrasi, silakan kalian tebak materi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, di sebuah sekolah terdapat sebuah peraturan yang dimana setiap hari Senin siswa-siswinya wajib menggunakan sepatu hitam. Tetapi ada salah satu seorang siswa yang menggunakan sepatu putih. Nah, pertanyaan ibu, apakah siswa tersebut sudah mematuhi aturan yang ada di sekolah? Belum, Belum. Bu. Tidak. Kenapa belum? Karena dia memakai sepatu putih, seharusnya dia ada peraturan itu. Betul sekali. Jadi dia melanggar peraturan yang ada di sekolah, yang seharusnya dia menggunakan sepatu hitam pada saat hari Senin, tapi dia malah menggunakan sepatu putih. Jadi karena dia melanggar, apakah dia akan mendapatkan sanksi? Dapat, Bu. Dapat. Betul sekali. Jadi dia akan mendapatkan sanksi berupa sanksi tidak tegas, yaitu berupa sanksi mungkin dia ditegur karena mungkin dia menggunakan sepatu putih memiliki alasan tertentu. Mungkin dia sepatu hitamnya jebol. Nah, sudah kebayang materi kita hari ini apa? Sudah. Apa, Dek Suwarnadi? Norma, Ibu. Betul sekali. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang norma? Ada yang bisa? Ibu. Apa? Aturan yang tujuannya mengikat. Ada apa di norma? Ada apa di dalam norma? Ada aturan. Kemudian ada apa lagi? Sanksi. Betul sekali. Jadi di dalam norma itu ada aturan dan ada sanksi. Jadi di sini Ibu jelaskan pengertian dari norma itu sendiri, yang dimana norma merupakan suatu aturan yang mengikat yang digunakan sebagai panduan tatanan di dalam masyarakat. Jadi Ibu ingin bertanya sama kalian, arti aturan sifatnya yang mengikat itu bagaimana? Makna dari aturan yang mengikat itu bagaimana? Nggak tahu? Dek Kristio mungkin tahu? Aturan yang mengikat, Bu. Ya. Apa ya? Dimana aturan itu dibuat kepada masyarakat. Ya. Itu sudah terikat sebagai warga negara, Bu. Betul, sudah terikat sebagai warga negara dan berlaku juga untuk
arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak, yang dimana norma telah melekat pada individu atau masyarakat sebagai petunjuk perilaku yang diyakini kebenarannya. Artinya, norma akan mengarahkan perilaku manusia sesuai ketentuan dalam norma. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang dimana keberadaan norma dalam masyarakat dapat meminimalisasi benturan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Norma menjadi sangat penting karena dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan yang menjadikan masyarakat tertib dan teratur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa perlu diadakannya norma dalam kehidupan bermasyarakat? Saya, Bisa Bu, jawab? Ya, Dek Yoga. itu untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, Ibu. Betul. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Dek Suarnadi. Norma diperlukan dalam masyarakat guna untuk menciptakan rasa aman sebagai kontrol sosial dan untuk menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Betul sekali. Jadi, mengapa diperlukan adanya norma dalam kehidupan masyarakat? Itu karena norma sangat diperlukan guna menciptakan rasa aman sebagai kontrol sosial dan untuk menjaga ketertiban. Dan lanjut yaitu jenis-jenis norma. Ada berapa jenis-jenis norma? Ada yang tahu? Ada 4. Apa aja? Bisa menyebutin? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Betul sekali. Jadi jenis-jenis norma ada 4 yaitu norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. Ada yang tahu definisi dari norma kesusilaan? Saya, Bu, Ya, Yoga silakan. norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan hak, Ibu. Betul sekali. Jadi norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Siapa bisa memberikan contoh penerapan norma kesusilaan? Kristio mungkin? Contoh penerapan norma kesusilaan. Nah, contohnya Bu, itu kalau masalah manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, bertindak adil, dan selalu berkata jujur, Bu. Betul sekali. Jadi penerapan norma kesusilaan yaitu kita sebagai manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil dan tidak boleh memiliki perasaan iri, selalu berkata jujur dan tidak merasa tinggi hati. Jadi di setiap norma itu kan terdapat sanksi. Jadi ada yang tahu sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan itu apa? Sifatnya bagaimana? Tidak tegas. Betul sekali, diinformasi. Jadi sanksi dari pelanggar norma kesusilaan itu adalah bentuknya bersifatnya tidak tegas. Misalnya muncul rasa penyesalan di kemudian hari, kemudian rasa bersalah, tertekan, tidak tenang, dan gelisah. Kemudian norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Ada yang tahu definisi dari norma kesopanan? Saya Ibu. Ya, Dek Suarnadi silakan. Norma kesopanan adalah peraturan yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Betul sekali. Jadi definisi dari norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu, Silakan Dek Yoga. contoh norma kesopanan itu seperti tidak mudah di tempat sembarangan, Ibu, atau juga memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan. Betul sekali. Jadi penerapan norma kesopanan yang ada di masyarakat, contohnya seperti kita sebagai manusia tidak boleh meludah di sembarang tempat,
dari pelanggaran norma kesopanan itu sama dengan sanksi dari norma kesusilaan. Jadi dia bersifat tidak tegas. Jadi sanksinya itu berupa cemoohan dan dikucilkan dari pergaulan. Kemudian norma agama. Norma yang ketiga, norma agama. Definisi dari norma agama, ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, di Suarnadi. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Betul sekali. Jadi norma agama merupakan aturan yang mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Karena norma agama sendiri berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Contoh penerapan norma agama yang sering kita lakukan. Saya Bu. Kristio, silakan. Contoh dari norma agama itu yang paling simpel itu kita rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing Bu, dan menghormati kedua orang tua. Betul sekali. Jadi contoh penerapan norma agama yang ada di dalam masyarakat seperti rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati kedua orang tua dan menjaga hubungan baik antar umat beragama. Dan norma yang terakhir, norma hukum. Ada yang bisa menjelaskan definisi dari norma hukum? Saya Ibu. Ke di Suarnadi, silakan. Norma hukum merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Betul sekali. Jadi jenis norma yang terakhir ini adalah norma hukum, yang dimana norma tersebut berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang, yaitu negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Artinya berlaku secara universal. Adakah sanksi bagi pelanggar norma hukum? Ada. Jadi sanksi yang ada di norma hukum itu berbeda dengan sanksi dari norma-norma lainnya. Yaitu karena pada sanksi norma hukum yaitu sifatnya tegas dan jelas, tetapi di norma-norma lainnya itu tidak bersifat tegas. Baik, karena tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian, kemudian dari fungsi dan jenis-jenis norma, di sini Ibu akan melakukan ingin menugaskan kalian untuk menganalisis kasus. Nah, di sini ada sebuah video. Jadi silakan analisis video tersebut. Kemudian setelah menganalisis silakan sampaikan ke depan. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu, mungkin satu atau dua orang. Silakan dianalisis. Silakan disimak ya videonya. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Miring gitu Pak. Tahu ciri dari itu. Wajib.
asal itu gitu. Sering di kamu Belum bisa itu. maling nggak Balik udah menerus maling nih udah berapa pidana tuh mah Sudah? Sudah bisa menganalisis kasus yang ibu tadi? udah bu Siapa yang mau ke depan? Depan ya. Ada yang bisa? Siapa mau? Yo Dek Kristio, yang pertama silakan analisis video yang tadi. Oke bu, menurut pendapat saya setelah melihat video itu si pemuda ini mengendarai motor namun dia melanggar aturan lalu lintas bu dengan menerobos lampu merah terus menerobos palang tidak boleh belok kanan belok kiri dan yang terakhir saya lihat itu dia maling bu jadi dia udah melanggar norma hukum bu. Seandainya ada polisi yang tahu apakah dia akan ditilang? Nah, dibilang bu Ya, itu sudah merupakan sanksi dari pelanggaran norma. Kemudian di dalam yoga. sama bu seperti yang saya lihat tadi itu pengendaranya sangat ugal-ugalan dan apa namanya dan membahayakan pengendara lain atau pengguna jalan lain bu. Artinya sopan santunnya kurang dalam berkendara. Mungkin itu saja dari saya bu. Pelanggaran apa yang tadi? Pelanggaran norma apa? Norma kesopanan Norma kesopanan? ya sama norma hukum pastinya bu. Ya. Untuk di Suarnadi mungkin sama itu bagaimana itu? tadi kan kemudian itu bawa motor terus BK-nya itu tidak STK bu biasanya kan kita harus mengendarai motor itu harus dengan keadaan yang lengkap. Jadi apa yang dilanggar oleh pemuda tersebut selain DK-nya itu tidak sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah? Menerobos lampu merah. Kemudian apa lagi? Itu tadi kan ada pelang tidak boleh belok kanan kirinya kanan. Betul sekali. Jadi pada kasus tersebut terdapat seorang pemuda yang dimana dia mengendarai motor dengan DK yang tidak sesuai yang diatur oleh pemerintah. Kemudian dia juga menerobos lampu merah, terus ada simbol yang dilarang untuk belok kiri, ternyata dia belok kiri. Nah, dari kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran dari norma hukum dan sanksinya adalah jika diketahui oleh polisi kemungkinan pria tersebut ditilang. Nah, karena tadi juga sudah memberikan kasus, jadi siapkan handphone kalian. Mari kita hari ini kuis. Silakan cari di Google yaitu aplikasi Kahoot ya. Pak di Joko, siapa ini? Oh Joko ya. Artina Nandi ya. Juga. Udah semua ya? Sudah. Sudah siap? Ya. Mulai ya. Lama.
Nah, oke. Kemudian soal yang kedua. Makna dari peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapa salah? Siapa yang salah tuh? Kan mau dijejak Sinadi ya. Ujung gini lah. Apa? Next. mematuhi aturan yang ada di Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan masyarakat adalah Jauh kali politik. Sinadi juga. Apabila norma yang berlaku dalam masyarakat tidak dipatuhi oleh masyarakat, maka dampaknya ialah Sinadi peringkat pertama hari. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Itu 876 lah. Doa kali itu. nggak tahu kok. Norma hukum memiliki sifat memaksa, artinya tadi Ibu sudah jelaskan. Betul semua ini. Pak D. Joko. Gila. Weh, Alhamdulillah. Tiba-tiba nih bocah. Pasti Nabi. Yeay. Tiba-tiba orang yang kedua. Wah, itu bisa ketiga. Bisa lah. Terus ketiga aku beli dari tadi. Kelamaan nih. Lagi soal? Lagi. Cukup ya karena waktu juga sudah mau habis. Sudah mau istirahat. Lapar nggak kalian? Lapar. Sudah jadinya sama soal lagi ya. Ya. Nah, anak dari materi yang tadi sudah Ibu bahas, yang dimana semua norma-norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk minggu depan Ibu akan berikan tugas, silahkan cari pelanggaran berdasarkan jenis-jenis norma. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama ya. Nah, karena jam pembelajaran juga sudah habis dan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan sudah yang menjawab juga. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya. Dan karena tadi memulai pembelajaran diawali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik Ibu, untuk menutup pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak.